Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua. Ya. Feedback ya. Potong mas. Potong ya. Potong ya. Biasa. Sano teman-teman ya. Sano tapi lek sukses kalau sing reken santai. Betul. Nah, ono ini sing ini di lorene kabeh. Bilang. Itu Ya. cerita. Ya, itu jadi saya langsung ngomong segmen aja ya dulu ya. Segmen itu ternyata memang tanggung jawabnya gede ya. Kalau di sini ada undangan berapa ini sekitar 50 ada lebih ya. Lebih ya. Ini aja udah bertanggung jawab ke 50 audiens. Jadi ada nging-nging tadi udah wis masih nggak noleng ngarep deh cross oleh iki jelas dulu aku kabeh gitu. Ya. Ya itu sekedar pembukaannya. Jadi saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Iwan Setiawan. Saya berasal dari Mojokerto, tapi saya kelahiran di Blitar. Pernah di Malang sebentar. Pernah tinggal di Malang sebentar. Di Jember juga pernah. Itu masa lalu tapi ya. Tapi terakhir saya tinggal di Mojokerto dan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih buat teman-teman di Malang Sound Community ya Om. Ini MSC bersama pasti. Ya. Bener kan ya? Betul. Ya. Jadi ini saya sebenarnya memang saya cukup mengapresiasi ya untuk acara ini karena apa? Yang dibahas hari ini dangdut. Dangdut. Kenapa saya apresiasi? Karena seperti ini. Dangdut itu identik dengan tahu sampai dangdut main nang jerumon. Tahu. Terus misalnya ini ya, saya nyebut merek tapi nggak spesifik maksud saya merek itu apa nggak, ini sekedar contoh. Klub Pajero acara dangdutan tahu ya, tahu berarti ada perkembangan. Pak Parno itu klubnya Pajero ya. Ya. Berarti sudah ada perhatian ke sana gitu. Bahwa musik dangdut itu yang dulunya itu identik mainnya kayak gak ngisor wit-wit ngene iki. Ngisor pring-pring gitu ya. Sekarang sudah mulai masuk ke level yang lebih tinggi lah, dalam artian lebih menjual, lebih bisa masuk ke semua kalangan. Ya. Jadi akhirnya mungkin itu yang membuat musik dangdut hari ini jadi perhatian. Karena apa? Otomatis kalau kita ngomong masalah soundman ya, soundman itu sebetulnya saya yakin orangnya nggak punya idealisme sebetulnya. Idealisme cuma satu, sing payundi ku dilakoni. Iya mas. Mas yang ngomong lek biyen saking ya dangdutan apa piro bayarane soundman dangdut. Nyong dangdut piro sih penyanyi bayarane piro? Nah, bayarannya 250 gak mungkin, semuanya bayarannya 500 gak mungkin ya. Karena hari ini dangdut ini sudah masuk ke ranah yang cukup menjual ya, secara baik secara ini apa sudah satu bisa diterima hampir semua kalangan, dua secara komersil sudah luar biasa ya saya rasa hari ini ya. Jadi kalau kita ngomong bikin acara dangdut itu, kalau dulu mungkin orang-orang yang menengah ke bawah yang bikin, sekarang kalau nggak menengah ke atas justru kayaknya nggak bisa kayaknya. Izinnya bisa ngalahkan yang band-band gede itu hari ini. Nah, otomatis ketika industri dangdut itu maju, otomatis pendukung-pendukungnya di sekitarnya, misalnya untuk lightingnya, panggung, termasuk sound system, akhirnya mulai masuk ke sana juga. Javana itu sound band ya. Tapi aku tahu operator dangdutan Javana.
ya. Tapi yang main Via Vale. Ya. Maksud saya, ya itulah perkembangan dunia musik di Indonesia dan sisi industrinya ya. Makanya mungkin itu yang menyebabkan kenapa hari ini teman-teman MSC mengadakan workshop mixing spesifik lebih ke dangdut. Ya. Oh ya, saya akan lanjutkan perkenalan saya lagi sedikit ya. Jadi karir semen saya di dangdut itu saya berawal ketika sebelum di Monata ya, sekarang saya di Monata sejak tahun 2000 antara 15 akhir lah kira-kira. Sebelum di situ saya di Sonata kalau teman-teman tahu. Yang dulu ikonnya itu rambut jagung gitu. Itu saya start mulai 2010. Sebelum 2010 saya orang belum jelas ya, masih belum terbentuk ya. Jadi bentuknya masih samar-samar ya. Ya, kalau mungkin bisa saya ngomong, saya dulu PSK ya, pekerja sound komersial ya. Jadi panggilan tapi yo saono ya gitu. Ada band berangkat band, ada jaranan berangkat. Apapun itulah, pokoknya yang menyebabkan orang terganggu, saya pasti ada di situ. Yang buat orang grepekan, nah saya pasti siap di situ. Nah, dan saya cerita sedikit ya. Kalau masalah dangdut sebetulnya, saya bukan orang senior di dunia dangdut, koplo terutama di Jawa Timur. Karena ada orang-orang yang lebih senior dan mereka terus terang, kalau kita ngomong dangdut itu sebenarnya yang utama sebenarnya dangdut itu dangdut original. Itu yang ada sejak dulu dangdut. Lalu dangdut berevolusi banyak macam, keluar di Jawa Timur dangdut koplo. Ini salah satu aliran dangdut yang bisa masuk ke dangdut, bisa jadi seperti ini salah satunya karena koplo itu. Ya, karena koplo itu. Ada karena koplo itu sangat benar-benar terbuka, dia benar-benar memasukkan semua unsur musik ke dalam situ. Jadi saya beruntung aja. Coba waktu saya awal berkarir di dangdut, ya, sound di dunia dangdut, dan itu genrenya masih ori. Mungkin saya masih ya junior sekali, masih di bawah. Karena banyak yang lebih senior dan benar-benar paham. Karena masalah dangdut itu, kalau kita ngomong di Indonesia sekolah sound itu enggak ada, betul enggak ada. Ya ada kalau teknisnya ada. Tapi kalau belajar masalah artnya, saya rasa belum ada. Kita harus belajar sendiri masalah artnya, seninya bermain audio di Indonesia ini kita nggak ada sekolahnya. Jadi benar-benar semuanya berjalan di lapangan, semuanya berdasarkan jam terbang. Jadi kalau diukur dari situ, di 2010 saya benar-benar orang baru di dangdut. Tapi kebetulan waktu itu dangdut koplo lagi kenceng-kencengnya. Jadi saya waktu itu nggak punya beban. Ketika saya harus jadi soundman sebelum di Monata ya, saya di Sonata. Saya nggak punya beban bahwa ingin kok saya ngomong campur Jawa nggak apa ya. Kan dari semua itu akhirnya ya jadi sampai sekarang ini saya ulang lagi, saya berangkatnya bukan dari dangdut. Makanya kalau hari ini memang judulnya misalnya nanti kan mixing dangdut ala saya gitu ya, Iwan Setiawan ya. Jadi kalau misalnya nanti jenengan ada merasa nggak puas, maksudnya dalam artian iki setelahnya iki dangdutnya kurang jero mungkin ya. Saya ulang lagi, saya bukan orang yang benar-benar lahir dari dangdut. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Jadi kalau bisa dibilang mungkin di eranya koplo lah saya mulai masuk.
Dan ini nanti kita harus perhatikan untuk itu. Jadi maksud saya apa? Ini untuk menghindari pertengkaran antara soundman dengan musisi gitu ya. Seringnya itu masalahnya di situ sebetulnya. Tapi nanti terjadi goblok sing nyetel gak iso. Sing nyetel sebaliknya tukang kendang opo. Sisi itu sono opo iki. Padahal gak dadi. Kena karo. Ngene akhirnya. Iku sono ambek ora kok ndi padha gobloke. Karena penonton enggak pernah mau tahu ya. Enggak pernah mau tahu.